Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, Shalom, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Kita boleh sama-sama berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Sebab itu mari kita akan siapkan hati kita saat ini untuk kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami menikmati semua pemeliharaan-Mu, semua kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, saat ini ketika kami boleh datang beribadah kepadamu, kami mau menyiapkan hati kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, kami mau sujud menyembah Tuhan, bahkan kami mau Tuhan hidup kami, hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sungguh biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu mengurapi kami, lawatan-Mu menjamah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Nama Tuhan Yesus Kristus. GBI Gideon ada karena Tuhan yang mengutus. GBI Gideon ada untuk menyelamatkan yang terhilang. GBI Gideon ada untuk membangkitkan iman kita semua bahwa sungguh Tuhan selalu menyertai kita apapun musim hidup kita. The Lord is with us. Dan itu semua digenapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Sekarang, marilah kita bergandengan tangan menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bertumbuh bersama menjadi murid Kristus. Biarlah GBI Gideon menjadi rumah kita bersama, rumah penyembahan, rumah persekutuan, rumah pengajaran, rumah pelayanan, rumah penginjilan. Mari bangkit dan maju bersama pahlawan Kristus. The Lord is with us. Kita semua boleh berdiri. Mari kita mau rindu untuk kita mau memuji nama Tuhan. Dialah Raja yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
tetap dengan penuh kerinduan kita mau berjumpa dengan satu pribadi. Yesus Kristus, dialah juru selamat hidup kita. Engkaulah yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan.
Membawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Membawa hatiku penyembahanku,
dalam Tuhan bahwa mengikut Yesus, mengiring Yesus adalah kesukaan hati kami, bahkan adalah kekuatan jiwa kami, kekuatan hidup kami. Sebab sungguh di dalam semua kelemahan kami ada anugerah Tuhan yang memampukan kami, ada anugerah Tuhan yang menolong kami, ada anugerah Tuhan yang terus menyertai sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Kau mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan Kau biarlah mengurapi juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah sungguh isi hati-Mu boleh kami tangkap, dan sungguh Tuhan isi hati-Mu boleh kami terima, dan Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Oke, semuanya shalom. Shalom. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan ya, hari ini kita boleh sama-sama berkumpul dan saya excited. Sekali lagi saya excited begitu ya. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena ini adalah bulan yang baru, betul ya? Tidak terasa kita masuk bulan Oktober, bulan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah banyak membahas begitu ya. Dari yang pertama kita sudah membahas bagaimana mengenai penyembahan. Ya, kita di situ sudah belajar bagaimana ternyata firman Tuhan mengajarkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita perlu bersorak-sorai kepada Tuhan, kita perlu sujud menyembah kepada Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan, firman Tuhan mengubah hati kita. Dan memang beberapa orang juga, bahkan pemusik ada yang bertanya, loh gak dimulai dengan lagu lambat lagi begitu ya pembukaan ibadahnya begitu ya. Lagunya langsung masuk dengan lagu cepat begitu ya. Loh, emang seperti itu begitu. Dan baik dalam komsel begitu ya, baik dalam pembicaraan pribadi telah dijelaskan, ya itu adalah usaha kita untuk kita semakin memiliki ibadah yang semakin mendekati Alkitab, yang semakin setia pada firman Tuhan, begitu ya. Karena Mazmur yang telah kita bahas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin belum sempat mengikuti serinya, bisa mengikuti di YouTube, ada di YouTube GBI Gideon. Kita perlu memulainya dengan bersorak-sorai bagi Tuhan, sujud menyembah Tuhan, kemudian kita mengubahkan hati kita sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya. Dan ini saya kira pada waktu bulan itu kita membahas tentang praise and worship, tentang ibadah. Kita telah melakukan sebuah reformasi, sebuah perbaikan dalam ibadah yang terus semakin mendekati firman Tuhan, yang semakin setia pada Alkitab, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin? Dan berganti bulan kita telah membahas mengenai persekutuan. Bagaimana kita sudah banyak, bagaimana persekutuan itu harus dimulai dari perubahan hati kita, transformasi diri kita terlebih dahulu yang terdalam. Ya setelah kita berubah, kitanya siap untuk bersekutu bersama-sama, baru setelah itu kita saling mengasihi dengan saling rendah hati, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang tidak pura-pura, sehingga ketika kita sudah datang sujud menyembah Tuhan, kita bisa menemukan komunitas yang tepat, gitu ya. Dan disitulah kita sudah banyak menggalakkan begitu, baik menara doa, baik yang namanya juga komsel begitu ya. Luar biasa, ada banyak perbaikan demi perbaikan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai lalu pengajaran. Bagaimana ketika kita umat Tuhan sudah datang beribadah kepada Tuhan, bagaimana lalu kita bisa bersekutu bersama, memiliki persekutuan yang tepat, komunitas yang tepat, kita bisa bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kita sudah banyak membahas bagaimana pengajaran firman Tuhan yang penting. Yang pertama harus setia pada teks.
Ya setiap kali kita dengar pemberitaan firman Tuhan, mau itu dari hamba Tuhan, melalui ibadah raya seperti ini, baik melalui media sosial, melalui YouTube, melalui apapun itu, ya pastikan apa yang dibahas itu kita cek lagi dengan Alkitab kita. Betul enggak Alkitab bilang begitu? Dan itu yang kita terima, begitu ya. Dan lalu kemudian kita sudah belajar juga bahkan minggu lalu, selain perlu setia pada teks, kita perlu menemukan Kristus di dalam semua pembelajaran firman Tuhan. Ya seperti yang Yesus jelaskan, bahwa itu memang Alkitab itu isinya Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan di bulan kemarin kita sudah mengadakan retret, kita sudah banyak membahas pengajaran-pengajaran baik mengenai Alkitab, apakah betul kita bisa mempercayainya sebagai firman Tuhan. Kita sudah mempelajari juga mengenai Allah Tritunggal, bagaimana kita mengerti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu, bagaimana kita juga mengenai keberdosaan kita, bahkan kejaminan keselamatan kita, bahkan siapa Yesus itu, apakah dia Tuhan, apakah dia manusia, bagaimana kita membahasnya. Kita sudah banyak membahas itu di bulan pengajaran itu, dan bersyukur di bulan pengajaran kemarin untuk perdana ya, pertama kalinya GBI Gideon kita semua boleh mengadakan retret bersama, bahkan baptisan yang perdana. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh kalau semuanya ini boleh berjalan, saya sungguh melihat itu bukan karena kita, tetapi itu semua hanya karena tuntunan Tuhan atas gerejanya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke dalam bulan pelayanan begitu ya. Untuk kita melayani bersama-sama. Nah, dan khususnya dalam bulan ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita adalah, saya beri judul menjadi terkemuka. Katakan sama-sama, menjadi terkemuka. 1, 2, 3. Menjadi terkemuka. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara menjadi terkemuka, saya kira ini menjadi kerinduan banyak orang begitu ya, bagaimana kita bisa ada ya namanya kebutuhan manusia, ada kebutuhan pengakuan untuk diakui oleh orang lain, ada lalu kemudian menjadi pemimpin yang paling tidak dengan terhadap teman-teman kita, terhadap keluarga kita, bahkan dalam lingkup yang lebih besar lagi, dalam lingkup pekerjaan kita kah, dalam lingkup pelayanan kah, dalam lingkup entah di rumah tangga ada jabatan-jabatan tertentu kah, yang bagaimana itu menjadi terkemuka. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi masalahnya seringkali menjadi terkemuka ini kan lalu anggapannya itu negatif. Wah mau ambisi pribadi ini ya, wah ini mau ambisi pribadi ini ya, kepingin naik begitu ya. Saya pernah sempat mengalami Bapak Ibu Saudara-saudari ya, yang namanya dari sekian banyak pemimpin, ada satu pemimpin yang saya lihat itu sosok pemimpin yang sangat bisa saya hormati, yang saya acungi jempol, yang luar biasa. Kenapa? Karena pemimpin ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, di dalam sepanjang yang saya lihat itu orang-orang begitu suka dekat dengan dia. Ya kalau nanti yang sudah namanya itu ulang tahun, wah itu sudah pasti sampai lemari semua penuh. Natalan, wah lemari es penuh. Kenapa? Diberi banyak yang kasih begitu ya. Nanti kemudian begitu mereka mengadakan acara pergi kemana, orang ini sebagai pemimpin diajak, secara sukarela diajak. Ayo ikut ke sini, ayo begitu ya. Oh nanti kalau saya bahkan pernah menemani seorang pemimpin ini begitu pergi ke luar kota begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Begitu saya pergi ke luar kota itu dengan pemimpin ini, orang-orang yang ketemu itu nggak usah dipaksa, nggak usah apa. Mereka semua datang dan Om mari ya Om, satu lagi Om mari Om, satu lagi Om masih ingat sama saya Om begitu ya. Wah saya pikir luar biasa sekali sosok pemimpin ini ya. Bahkan sampai sudah di luar kota ketika pulang pun banyak begitu orang yang respect gitu ya. Dan bahkan sampai ada yang bilang, wah kalau pemimpin ini sudah ngomong begitu, sudah mulai speech begitu ya, sudah mulai menyampaikan sesuatu begitu, wah itu saya catat
catat semua, pokoknya omongannya dari pemimpin ini saya catat semua begitu. Wah, sampai segitu luar biasanya ya para pengikut-pengikutnya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Mengapa sampai sebegitunya? Karena ternyata ada orang-orang yang kemudian juga mengatakan, iya, karena pemimpin ini, ya karena pemimpin ini itu yang ada yang bersaksi, dia yang mengenalkan saya Yesus. Oh, dialah yang mengunjungi saya kalau saya itu sakit. Ya dia sebagai pemimpin bukan cuma hanya pemimpin di atas yang wah pokoknya semua pekerjaan beres, semua operasional beres, enggak begitu ya. Tapi bahkan ketika saya sakit didatangi, dikunjungi. Ketika saya sakit diperhatikan begitu. Lalu kemudian perhatiannya itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang yang mengena secara pribadi begitu ya. Sehingga ada kesan-kesan mendalam yang mereka rasakan begitu. Bahkan mereka mengatakan, oh iya karena dia yang mengajari, pemimpinnya mengajari saya terhadap banyak hal ketika saya ini nggak tahu ya bahkan. Jadi bukan hanya masalah operasional pekerjaan, tapi bahkan dalam pergumulan saya pribadi, saya nggak tahu saya harus berbuat ini atau berbuat itu, dia bisa memberikan saya banyak masukan yang sifatnya pribadi, mengajar saya harus memberi arahan begitu. Dan itu ternyata menyentuh hidup orang-orang ini, sehingga secara otomatis orang-orang menghormati, respect terhadap pemimpin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi masalahnya adalah ada begitu banyak orang-orang yang ingin terkemuka, sudah menjadi posisi pemimpin, tetapi saya yakin kita pun juga akan pernah mengetahui ternyata dia tidak cocok jadi bos, dia tidak cocok jadi pemimpin, ya dia nggak cocok. Caranya itu wah kacau, caranya itu wah gak bener gitu ya. Bahkan itu tadi, kan kalau kitanya sendiri pun ketika kita ingin jadi terkemuka, orang bisa berkata, lalu ya kamu ambisi pribadi kamu, ngapain kamu berambisi pribadi gitu ya. Nah sebab itu saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari penting menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, bagaimana kita seharusnya menjadi terkemuka yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kalau memang betul itu adalah banyak figur-figur, contoh-contoh para pemimpin yang tidak baik, tetapi bagaimana kita bisa meneladani menjadi para pemimpin yang sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bahkan kalau mungkin itu timbul menjadi terkemuka ini karena ambisi pribadi kita, pertanyaannya sekarang adalah lalu bagaimana seharusnya kita menjadi terkemuka sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah memang firman Tuhan mengajarkan ini semua? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Markus 10 ayat 41 sampai dengan 45 ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi terkemuka yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan menuntun kita kalau kita ada arah yang keliru, mari kita sekarang diarahkan kepada arah yang benar. Siap belajar firman Tuhan? Yes. Nah, bagaimana kita menjadi terkemuka yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan? Ini yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita dari Markus 10 ayat 41 sampai dengan 45 ini adalah bukan dengan tangan besi. Katakan sama-sama, bukan dengan tangan besi. 1, 2, 3. Boleh dengan lebih keras lagi, bukan dengan tangan besi. 1, 2, 3. Bukan dengan tangan besi. Jadi ternyata ketika kita rindu menjadi terkemuka, bahkan bagaimana kita bisa ketika bahkan kita diposisikan, dipercayakan oleh Tuhan di dalam sebuah posisi yang bisa memimpin orang lain, itu Tuhan ingatkan bukan dengan tangan besi, ya. Jadi ayo ya kita mau perhatikan cara kita memimpin, yaitu bukan dengan besi. Nah, maksudnya apa? Mari kita lihat ya dalam Markus 10 ayat 41 sini. Kita mulai ya. Mari baca sama-sama dengan suara yang keras. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Markus 10 ayat 41 dikatakan mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi sebetulnya karena Yakobus dan Yohanes diam-diam tanpa diketahui oleh 10 murid yang lainnya datang kepada Yesus
lalu bilang sama Yesus, Yesus kalau kau nanti masuk dalam kemuliaanmu, jadikanlah kami ini orang-orang kepentinganmu, satu taruh di sebelah kananmu, satu taruh di sebelah kirimu. Nah, Yesus, ya, taruhlah kami di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Mereka bercakap-cakap demikian panjang, tiba-tiba 10 murid yang lain kepergok gitu ya, ketahuan gitu. Ternyata Yakobus dan Yohanes juga mau. Jadi ini, wah, murid-murid lain tuh ternyata marah. Mengapa? Karena ternyata mereka marah, mereka pun juga menyimpan ambisi pribadi mereka. Mereka pun juga berpikir, kami ini kan murid-murid Yesus juga, rasul-rasul Yesus. Seharusnya bukan hanya Yakobus dan Yohanes yang ada di sebelah kanan kiri Yesus, kami pun diistimewakan juga dong. Kami pun juga ingin jadi pemimpin dong, kami pun juga ingin jadi terkemuka dong. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Dari ambisi yang pribadi itu, lalu Tuhan Yesus mulai mengarahkan mereka ke arah yang benar. Tapi Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang marah-marahan, sedang bertengkar, rebutan posisi, rebutan kedudukan, rebutan jabatan. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Nah, Yesus lalu menunjuk kepada itu, lu lihat para pemimpin di dunia. Khususnya siapa? Orang-orang non-Yahudi, para pemimpin non-Yahudi memperlakukan orang-orang Yahudi dengan sangat keras. Memimpin dengan tangan besi, mendominasi mereka, menyiksa mereka, memaksa mereka, menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Sehingga kelihatannya itu menjadi pemimpin yang tersohor, yang ditakuti, dihormati, diktator begitu ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Apakah betul Tuhan menjadi terkemuka dengan cara seperti itu? Ternyata kita lihat dalam Markus 10 ayat yang ke-43. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara. Jadi lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, tidak seperti itu. Kalau kamu mengaku bahwa kamu itu pengikut Yesus, kalau kamu mengaku kamu adalah orang-orang yang menuruti tata cara kerajaan Allah, kamu mengikuti tuntunan dari Bapa, tidak seperti itu caranya. Jadi jelas, yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu kita pelajari di sini adalah kita perlu, kalau kita mau jadi terkemuka, caranya bukan dengan tangan besi, begitu ya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan dominasi, bukan dengan sesuatu yang bersifat keras, bersifat, rasanya kepingin semaunya sendiri gitu ya. Dan saya sempat juga ini mengalami Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana saya juga berelasi dengan seorang pemimpin yang lain. Kalau tadi yang saya ceritakan itu begitu luar biasa. Pemimpin yang ini itu juga luar biasa. Luar biasanya kenapa? Orang-orang itu, ya kalau yang tadi itu begitu banyak didekati oleh orang kepingin dekat dengan dia. Pemimpin yang ini, itu gak ada yang mau dekat dengan orang. Yang lucu, ya, yang lucunya, nanti sudah janjian berpergian, ayo kita berpergian, begitu ya. Ayo naik mobil ini, tiba-tiba sang pemimpin itu bilang, aku mau ikut ya, aku mau naik mobil ini, boleh ya. Langsung semua pindah mobil ya. Gitu ya, pindah mobil yang lain. Yang tersedia yang di situ siapa yang punya kasihan gitu, kasihan pemimpin masa ditinggal sendirian, ayo ditemani gitu ya. Nanti mereka lalu pergi begitu ya, dalam organisasi itu mengadakan rencana, ayo pergi kita berlibur atau mungkin mau acara apa ya, keluar kemana gitu ya. Lalu ditinggal gitu ya, pemimpinnya sengaja nggak dikasih tahu, sudah nggak usah begitu ya. Nanti grup WA, Bapak Ibu Saudara, grup WA, pemimpinnya bilang, aku mau masuk di dalam setiap ini ya, jajaran kepengurusan yang ada di organisasi itu ya. Dia masuk, ternyata masing-masing nanti divisi itu
bikin lagi grup WA yang kedua. Jadi grup WA yang pertama yang ada yang pemimpinnya, grup WA yang kedua yang gak ada pemimpinnya gitu ya. Jadi ingin memisahkan diri gitu. Nah, kalau ditanya kenapa? Ternyata memang ada begitu banyak masukan dari orang-orang yang saya kenal juga. Mereka berkata, wah yang pemimpin ini gak manusiawi. Kadang saya, tadi itu bukan hanya satu orang saja yang bilang begitu ya. Tapi sudah saya dengar dari beberapa mulut. Gak manusiawi, dan itu kok bisa sampai beberapa orang yang berbeda, dalam kesempatan yang berbeda, bukan dalam kumpul bersama, dalam kesempatan yang berbeda mengatakan yang sama seperti itu. Nanti katanya, wah dia Pak merasa, soalnya dia paling suka merasa diri paling benar, pokoknya orang lain yang salah. Ya jadi kalau dalam kepemimpinan pokoknya semua disalahkan, dia yang benar sendiri. Nanti kemudian ada lagi yang mengatakan begitu ya, wah dia ini orangnya suka favoritism begitu ya, orangnya suka pilih kasih begitu ya. Nah masalahnya nanti kalau sampai sudah pilih kasih sama yang dia kasihi, wah itu dia istimewakan luar biasa. Yang dia tidak kasihi itu dia jatuhkan luar biasa. Masalahnya untuk mengangkat yang dikasih dan menjatuhkan yang tidak dikasihi, caranya dengan apa? Dengan kebohongan demi kebohongan. Ya, dengan kebohongan demi kebohongan mengangkat yang satu, dengan kebohongan dan dengan demi kebohongan juga menjatuhkan. Wah, politiknya politik keras, politik kotor gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ini menjadi sebuah contoh nyata bagi kita. Kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, hal inilah yang perlu kita hindari. Untuk menjadi terkemuka, kita perlu melakukan ini bukan dengan tangan besi. Boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan, jangan pakai tangan besi ya, jangan pakai tangan besi. No. Kalau perlu katakan jangan ya dek ya, jangan. Jangan ya dek ya, jangan. Gitu ya, bertobat ya. Apalagi kalau ada yang ini ya, yang kalau mau masuk kuliah apa biasanya kan ini ospek-ospekan begitu ya, dendam dari kakak kelas dijatuhkan ke adik kelas gitu ya, dendam ospek. Jangan ya dek ya, jangan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dan dalam segala hal, entah itu kita mau di pekerjaan kita, entah kita mau di keluarga kita, entah kita mau di pelayanan kita, mau di lingkungan rumah tangga kita, kalau kita ada posisi-posisi yang memimpin sesuatu sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita hindari ini ya, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan semau gue begitu. Nah, lalu timbul pertanyaan, iya oke, kalau begitu lalu bagaimana caranya dong begitu ya? Oke, kita tidak dengan tangan besi, para pengikut Yesus tidak dengan tangan besi, tapi bagaimana lalu cara yang benar? Nah yang kedua, ingin saya bagikan bagi kita dari teks ini, bagaimana kita menjadi terkemuka dengan cara firman Tuhan adalah dengan melayani. Katakan sama-sama dengan keras, 1, 2, 3, dengan melayani. Dengan lebih keras lagi, 1, 2, 3, dengan melayani. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Markus 10 ayat 43b sampai 44 ini. Bagaimana kita seharusnya melayani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Markus 10 ayat 43b, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras, boleh ya? 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menarik ya, Yesus menyejajarkan sesuatu yang kelihatannya itu berseberangan. Kamu mau jadi besar, caranya bukan dengan tangan besi, bukan dengan topeng yang seperti itu, tapi kalau mau jadi besar, jadilah pelayan. Jadilah pelayanmu ini, diakonos ini itu seperti pelayan rumah tangga yang memang ingin memberikan pelayanan dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang dilayaninya dalam rumah tangga itu. Dan ternyata kita lihat dalam sejarah kepemimpinan, servant leadership, kepemimpinan yang menghamba, kepemimpinan yang melayani, servant leadership, ini menjadi salah satu pola kepemimpinan yang begitu besar dan dipelajari dalam dunia kepemimpinan. Bahkan Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan Markus 10 ayat 44. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dan barang siapa
ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Boleh sekali lagi sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Jadi kalau ingin menjadi besar, ya ayo melayani. Dan sekarang kalau mau jadi terkemuka, caranya apa? Menjadi hamba. Menjadi hamba ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sebetulnya dalam bahasa aslinya ya hampir mirip hamba, yang dimaksud adalah apa? Menjadi budak. Budak itu berarti adalah apa? Adalah orang yang sampai kehilangan haknya sendiri untuk melayani. Dan itulah cara Tuhan Yesus untuk ayo jadi terkemuka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata cara yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita jadi terkemuka adalah justru dengan ayo. Dengan ayo. Nah mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya, apa betul? Betulkah servant leadership ya melayani dengan menghamba, memimpin dengan menghamba, menjadi pemimpin dengan cara melayani itu memang efektif menjadikan kita menjadi terkemuka? Apa betul apa enggak? Apa pernah atau dibuktikan ternyata ketika kita melayani malah kita jadi terkemuka? Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau sedikit sharing begitu ya. Memang pernah ada satu masa momen di dalam kehidupan saya, ada satu musim dalam kehidupan saya, di mana sebetulnya saya tergabung dalam sebuah organisasi di mana pada waktu itu saya berada dalam posisi yang pemimpin dari organisasi itu tidak suka sama saya, gitu ya. Pemimpin dari organisasi itu karena satu dan lain hal tidak suka sama saya, sehingga ketika di dalam organisasi itu ada sebuah divisi yang memang tidak ada pemimpinnya, yang memang itu kacau balau begitu. Sang pemimpin ini lebih memilih membiarkan itu kosong daripada meminta tolong kepada saya. Tetapi yang menarik apa? Ternyata di dalam divisi itu, di tengah kekosongan yang ada, mereka sampai bilang sama saya, ayolah Say, gitu ya, kamu mau gak bantu kami di divisi? Ayolah Say, tolonglah ya, supaya ini nih bisa benar-benar tertolong dengan baik begitu. Ya, dampingi kami, temani kami. Oke kalau begitu ya, siap begitu. Akhirnya saya temani mereka, ya temani divisi itu, ada keperluan apa, mereka ada rapat apa, mereka ada apa, ya saya hanya temani saja. Dan setelah berjalan begitu ya, sampai sempat sang pemimpin ini mengadakan rapat dengan divisi ini, tetap tidak kutik begitu ke saya. Padahal orang-orang sampai sudah bilang, apa perlu diusulkan biar Isa ini yang meganglah divisi ini kepada pemimpinnya. Saya bilang, udah gak usah kayak gitulah ya, udah gak apa-apa. Dan setelah semuanya lewat, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian saya namanya masa itu sudah habis, waktunya sudah habis, selesai, kemudian saya meninggalkan divisi itu karena sudah selesai semuanya. Ternyata mereka tuh mengatakan, wah thanks ya bro, thanks ya saya gitu ya, kamu sudah di sini. Loh kenapa begitu? Ya mereka banyak mengatakan, wah kamu ini orang yang mau meluangkan waktu untuk menemani kami terus. Ketika kami ini nggak ada pemimpinnya, kamu itu mau terus dampingi kami terus. Bahkan nggak jarang nanyain gitu ya, nanyain terus bagaimana keadaan kami, apa yang bisa dibantu, apa yang perlu dilakukan, begitu ya. Wah kamu ngerangkul, kamu nolong selama ini. Wah thanks banget untuk semua kebersamaan, semua pelayanan, semua yang sudah dilakukan. Oh, lalu mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bilang, wah sombong. Enggak, bener-bener enggak. Kenapa? Karena benar Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu saya dengar itu pun, saya juga kaget. Itu benar-benar di luar dari apa yang saya prediksikan. Saya bukan sesuatu yang menyeting, sejak awal divisi ini saya bantu, saya akan menunjukkan gitu ya, saya akan
sok-sokan, wah akan nemeni terus, saya akan sok-sokan apa. Enggak. Semuanya saya lakukan natural begitu saja. Dan saya sangat di luar di luar dugaan saya. Ternyata mereka ngomong gitu. Bahkan sampai mereka itu kayak ngomong secara langsung, tapi juga ada yang by WA, sampai pun ada yang WA. Sorry ya aku mungkin yang paling terakhir nih yang WA kamu gitu. Thanks, selama ini kamu tuh ada bersama-sama dengan kita. Kamu nolong, kamu mau membantu kita semua kayak gini. Wah, selalu menemani kita, selalu nanyain kabar kita. Wah, thanks banget. Teman-teman kita yang ada di dalam divisi itu, saya melihat bagaimana mereka semua boleh diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh itu sebuah kejutan di luar dugaan saya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ternyata servant leadership itu terbukti. Dan saya yakin ini juga sangat familiar begitu. Ketika saya juga bekerja, saya teringat bagaimana ada orang-orang yang kasih tahu saya, kamu nanti suatu ketika kalau jadi pemimpin, jangan pakai ilmu kodok, gitu ya, ilmu kata. Ilmu apa itu? Ilmu yang menginjak untuk melompat lebih tinggi, injak orang lain untuk lompat lebih tinggi, gitu ya. Tapi yang layak. Dan saya yakin kita semua pun juga akan lebih senang begitu ya, lebih senang dengan sosok pemimpin yang mereka menjadi pemimpin, baik naik jabatannya sebagai pemimpin dan memimpin kita itu bukan karena kekerasan, karena semau sendiri, tapi justru karena dia bisa memimpin dengan melayani, ya, dengan mau turun ke lapangan begitu ya, yang dari atas ke bawah, bukan dari bawah lalu menghabiskan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu, ayo gitu. Kita pasti punya pengaruh, entah itu dengan anak-anak kita, entah itu dengan pasangan kita, entah itu dengan teman dekat kita, sahabat kita, entah itu bahkan dengan orang-orang segereja kita, entah itu dengan orang-orang di pekerjaan kita, entah itu orang-orang di sekolahan kita, di kampus kita. Pasti akan ada orang-orang yang kita pengaruhi. Tapi ketika kita mau jadi terkemuka, ayo dan dengan kekerasan, dengan tangan besi. Tapi mari kita berbicara Yesus, yaitu dengan melayani. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingin saya bagikan kepada kita menjadi terkemuka. Mari dengan melayani. Dan yang terakhir dan ketiga yang saya bagikan adalah bukan saja melayani, tapi bagaimana kita menjadi terkemuka dengan caranya Yesus adalah dengan memandang kepada Yesus. Katakan sama-sama ini dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dengan memandang kepada Yesus. Dengan memandang kepada Yesus. Inilah cara untuk kita bisa menjadi terkemuka yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Markus 10 ayat yang ke-45, Markus 10 ayat yang ke-45, boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata anak manusia ini penting. Mengapa? Karena sebetulnya dalam kitab Daniel, di sini ada yang namanya Daniel begitu ya. Nah, ini kitab Daniel, bukan Daniel yang ini tapi ya. Ini kitab Daniel begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya dalam kitab Daniel itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan anak manusia itu digambarkan sebagai satu sosok ilahi yang akan menjadi penyelamat di masa yang akan datang dalam perjanjian lama ya. Ini digambarkan anak manusia ini adalah sebagai satu sosok rohani, sosok ilahi yang akan menjadi sebuah sosok penyelamat yang akan menyelamatkan di masa yang akan datang. Dan Yesus itu seringkali menggunakan kata anak manusia ini untuk menunjukkan pelayanannya, untuk menunjukkan pengorbanannya. Dia seringkali menggunakan kata anak manusia ini.
ketika dia harus menderita, ketika dia harus sengsara, ketika dia harus menunjukkan kematiannya, bahkan ketika dia harus menunjukkan kebangkitannya sampai kedatangannya yang kedua kali yang berhubungan dengan sebuah proyek keselamatan besar bagi kita umat manusia yang berdosa ini, Tuhan Yesus sangat sering menggunakan anak manusia. Nah, dan Yesus menegaskan di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri pun dia datang bukan untuk dilayani. Ketika dia datang ke dunia, dia datang untuk melayani. Dan puncak pelayanannya adalah dia sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Dia sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada yang masih ingat di waktu retret kata dari penebusan, ya penebusan itu memiliki 3 kata, betul ya? Yang pertama adalah kata apa? Agorazo. Di dalam sepanjang perjanjian baru ada kata pertama, kata agorazo. Artinya apa kata agorazo itu? Artinya adalah Tuhan Yesus itu membeli kita dari pasar dosa. Tuhan Yesus membeli kita dari pasar dosa. Itulah penebusan, makna penebusan yang pertama. Tapi yang kedua itu juga ada kata apa? Ex agorazo. Ex agorazo ini apa? Artinya Tuhan Yesus bukan saja membeli dari pasar dosa, tetapi setelah dia membeli dari pasar dosa, dia mengeluarkan kita dari pasar dosa itu. Kamu sudah aku beli, sekarang saatnya kamu keluar dari pasar dosa itu. Tapi juga ada yang kata yang ketiga selain agorazo, ex agorazo, yang juga sudah kita bahas di retret, yaitu apa? Ada kata lutro. Lutro itu berarti kata itu adalah apa? Harga tebusan. Harga tebusannya itu apa? Darah sendiri. Untuk melakukan agorazo dan ex agorazo, untuk menebus, yang membeli dari pasar dosa, mengeluarkan dari pasar dosa, ada harga tebusan. Membeli kita semua dari pasar dosa, untuk mengeluarkan kita dari pasar dosa, ada harga yang dia bayar. Dan apakah harga dia bayar? Ini dia, nyawa. Bapak Ibu saudara-saudari, dan di sini kata tebusan ini memakai kata lutro di sini ya. Bahwa kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang seringkali mengandalkan ambisi kita pribadi, mungkin kita juga berkata bahwa aku tidak bisa melayani orang lain karena aku ingin dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yaitu aku mau mengangkat diriku sendiri dengan segala kesombongan, dengan segala paksaan, dengan segala penindasan, itu yang jauh lebih mudah kulakukan. Bapak Ibu saudara, di dalam segala keperdosaan kita sekalipun itu pun Tuhan Yesus berkata, aku telah menebus engkau, aku telah menebus engkau, aku telah membeli kau dari pasar dosa, aku telah mengeluarkan kau dari pasar dosa, dan harganya sudah lunas kubayar, yaitu nyawaku sendiri. Dan inilah pelayanan yang kuberikan kepadamu, bahwa sungguh inilah teladan yang sangat luar biasa. Aku datang bukan untuk dilayani, ketika aku datang ke dunia, aku untuk melayani, dan puncak pelayananku itu adalah dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Yang bersyukur kepada Tuhan boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, di mana kita menjadi milik Tuhan, mari kita bukan lagi budak dosa yang terus diperbudak oleh keperdosaan kita dalam kita menjadi terkemuka, tetapi mari kita mau menjadi orang-orang yang sesuai dengan tebusan Kristus itu. Kita hidup di dalam teladannya Kristus, kita hidup di dalam kemampuan yang Kristus berikan kepada kita untuk kita dimampukan servant leadership. Dunia tidak punya ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi Yesus sudah mengatakan, dunia melakukan dengan cara tangan besi. Tetapi Kristus sebagai pemimpin terbesar sepanjang segala abad, dia sudah memberikan contoh. Di dalam Kristus kepemimpinan yang betul, menjadi terkemuka yang betul adalah dengan cara melayani.
tangan kepada kanan kiri, kita katakan, ayo melayani ya, ayo melayani. Itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dari tadi saya banyak berbicara mengenai bagaimana di dunia pekerjaan kita, bagaimana di dunia keluarga kita, bagaimana di dunia lingkungan rumah kita, bagaimana di dunia kampus dan sekolah kita. Tapi saya juga ingin mengajak kita, mari juga melihat pada pekerjaan pelayanan Tuhan. Sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika GBI Gideon ini ada, saya juga sering begitu ya, sharing kepada istri saya. Ini bukan karena, saya ingin buka gereja, maka gereja ini ada. Gereja ini ada. Saya sangat ingat dan sangat jelas, bahkan setiap kali saya menyaksikan kepada orang-orang yang saya temui di luar sana, saya selalu berkata, ketika saya akan memutuskan untuk buka gereja, itu kami berdoa pada waktu ibadah kami terakhir, kami berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan yang kepingin gereja itu ada, Tuhan tolong tunjukkan semua. Dan sebab itu muncul kata Gideon ini. Karena firman Tuhan pada waktu itu jelas mengatakan, aku memutus, pergilah dengan kekuatan, aku menyertai engkau, Lord is with us. Selamatkanlah, selamat. Aku memutus engkau, aku menyertai. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sering sharing dengan istri saya sendiri merasakan bahwa kalau gereja ini boleh ada, itu sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari bukan karena saya kepingin merintis gereja maka gereja ini ada. Tetapi karena Tuhan kepingin gereja ini ada. Dan kebetulan begitu ya, dan kebetulan saya baru selesai sekolah teologi, maka Tuhan yang mengutus saya untuk ayo melayani di gereja yang memang sudah aku ingin. Ya. Saya sering sharing dengan istri saya berkata, sungguh kalau mau dikatakan, ini gerejanya Isai. Kalau ada sampai melayani, membantu melayani, kenapa membantu melayani gerejanya Isai? Hati itu rasanya sedih banget. Kenapa? Ini gereja Tuhan. Ini bukan gereja. Kalaupun saya melayani di sini pun, itu juga karena maunya Tuhan gitu loh. Kalau ini saya ada itu pun karena saya hanya mau Tuhan mengutus, oke saya lakukan. Tapi gereja ini ada karena ini Tuhan yang mengadakan semuanya. Dan saya hanya melayani di gerejanya Tuhan. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, di bulan pelayanan ini saya ingin ajak setiap kita pun yang ada, kita pun yang diutus oleh Tuhan. Untuk kita bisa bersama-sama melayani tempat ini, mari kita satukan hati kita. Untuk kita juga mau melayani bersama-sama di gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu saya harap biarlah jangan ada dari kita yang mulai merasa, wah capek ya tiap minggu harus melayani terus, tiap minggu harus wah begini begitu, mungkin mulai merasa terpaksa, mungkin mulai merasa berat hati, mungkin mulai merasa jenuh dan bosan dan capek. Ya secara manusiawi sangat bisa dimaklumi, tetapi mari boleh gak kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Baik kita yang mengikuti ibadah ini secara on-site maupun kita yang mengikuti secara online. Ayo kita satukan hati kita bahwa sungguh gereja Tuhan ini ada. Itu karena memang Tuhan sendiri yang mengadakan. Memang dalam kehendaknya Tuhan sendiri yang ingin. Dan kita adalah para pelayan-pelayannya yang melayani di gereja Tuhan untuk kita boleh sama-sama menjadi alat kerajaannya, duta kerajaannya. Untuk apa? Supaya semakin banyak orang juga boleh menikmati kasih-Nya Tuhan, supaya semakin banyak orang boleh mengalami anugerah-Nya Tuhan, supaya semakin banyak orang boleh mengalami sayang-Nya Tuhan, supaya semakin banyak orang mengalami diselamatkan oleh Tuhan. Yang mau boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan pelayanan ini saya sungguh rindu untuk ayo kita mulai memikirkan begitu ya lebih lagi. Apa kontribusi yang perlu kita lakukan
dan lebih lagi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Jangan sampai ada yang berpikir, oh ini gerejanya Isa, ini gerejanya Pak Yusak, ini gerejanya Bu Susan, ini gerejanya Emil. Enggak, ini gereja Tuhan. Yang mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjangkau banyak jiwa. Mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh dijangkau dengan kasih-Nya Tuhan, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan, mereka boleh mengalami kedewasaan di dalam. Sebab itu saya rindukan, Bapak Ibu saudara-saudari, sungguh saya rindukan di bulan ini kita bisa mulai membentuk kepengurusan. Untuk kita boleh bergandengan tangan, untuk kita boleh maju sama-sama. Memajukan gereja Tuhan yang memang sudah Tuhan adakan. Kalau di bulan pengajaran, tadi yang saya sudah jelaskan lah dari awal khotbah, begitu ya. Pada waktu ujian bulan penyembahan kita sudah memperbaiki praise and worship di gereja ini supaya lebih berkenan kepada Tuhan, supaya lebih sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Di dalam bulan persekutuan kita sudah banyak membahas bagaimana kita menjadi komunitas yang tepat, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sehat, menemukan komunitas yang sehat. Kita juga bahkan di bulan yang lalu pengajaran, sudah banyak pengajaran retret perdana sampai baptisan perdana boleh kita lakukan. Ayo di bulan pelayanan ini, saya dorong untuk kita bisa mulai membentuk pengurusannya. Untuk kita boleh bergandengan tangan, untuk kita maju bersama-sama. Dan saya harapkan kita semua yang ada di sini, kita boleh terlibat dalam pelayanan itu, kita boleh sama-sama melayani, sehingga makin banyak jiwa dimenangkan, makin banyak jiwa boleh diberkati, makin banyak jiwa diselamatkan, makin banyak jiwa bisa mengalami naik level imannya di dalam Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang pemusik, pemuji boleh maju. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang kita pelajari pada saat ini. Bagaimana untuk kita bisa menjadi terkemuka sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Entah itu pekerjaan kita, entah itu di keluarga kita, entah itu dengan teman-teman, pergaulan kita, komunitas kita, di sekolah kita, di kampus kita. Yang pertama adalah bukan dengan tangan besi kita menjadi terkemuka. Tapi yang kedua dengan melayani. Dan yang ketiga dengan kita memandang kepada Yesus. Karena sungguh di dalam segala ketidakmampuan kita, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita. Dan puncak pelayanannya itu adalah dengan Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita yang sudah dilayani oleh Tuhan Yesus, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Bapa. Mari kita pun mengikuti teladan pemimpin terbesar sepanjang segala abad yang pernah ada, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk kita melakukan servant leadership. Mari tundukkan kepala kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Komitmen apa yang bisa kita buat. Firman Tuhan apa yang sudah kita dapatkan. Berdoa masing-masing. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku,
kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus, pemimpin terbesar sepanjang segala abad. Engkau Tuhan mau menjadi manusia. Engkau datang Tuhan ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bahkan puncak pelayananmu adalah Engkau memberikan nyawamu sendiri sebagai tebusan bagi semua kami ini Tuhan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang mengecewakanmu Tuhan. Tetapi Engkau pilih untuk menjadi umat ketebusanmu. Engkau pilih kami Tuhan menjadi anak-anak Bapa. Sebab itu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau ketika kami menjadi terkemuka, bukan cara-cara dunia yang kami gunakan, bukan dengan tangan besi yang kami gunakan, bukan dengan keegoisan dan keambisian pribadi kami yang kami gunakan, tetapi dengan cara-Mu sendiri Tuhan, dengan melayani, dan dengan melayani. Sehingga sungguh Tuhan bukan nama mas individu kami, ambisi ego kami yang kami tinggikan, tetapi sungguh nama Kristus yang ditinggikan melalui pelayanan kami. Sehingga sungguh makin banyak orang diberkati melalui hidup kami. Mereka boleh berterima kasih untuk berkat, saluran berkat yang Tuhan berikan melalui hidup kami. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan di atas semuanya. Biarlah dimanapun kami semua berada Tuhan, kami boleh jadi berkat buat orang lain. Di pekerjaan kami, di kuliah kami, di sekolahan kami, di teman-teman kami, di keluarga kami, bahkan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami bisa menjadi saluran berkat. Beradaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman-Mu Tuhan yang terus meneguhkan perjalanan iman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat. Persiapkan diri untuk nanti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat berkat keselamatan, anugerah, dan teladan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih secara khusus buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, pemeliharaan atas hidup kami. Sebentar Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik. Mohon Tuhan supaya memberkati dan menyucikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Di akhir ibadah pagi hari ini, hamba-Mu Tuhan ingin menaikkan doa bagi jemaat yang mungkin datang dengan beban yang berat. Entah ada yang sakit, mohon Tuhan, ulurkan tangan Tuhan, sembuhkan. Mungkin ada yang mengalami masalah dalam keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak. Tuhan, Engkau sudah yang tahu dan pulihkan mereka. Terima kasih. Bila ada yang masalah pekerjaan, karyanya, Tuhan, Engkau bukakan jalan dan berkati supaya Tuhan, apa yang dikerjakan itu membawa hasil yang berlimpah di dalam berkat. Mereka yang berusaha, Engkau berkati usahanya supaya berkat Tuhan mengalir dengan Engkau berkati semuanya Tuhan. Tuhan, kiranya dengan berkat-berkat Tuhan, anak-anak-Mu akan lebih mengenal pribadi Tuhan yang memberkati dan membawa anak-anak-Mu hidup lebih taat bertekun kepada Tuhan dan membawa anak-anak-Mu terpanggil pada waktunya untuk melayani Tuhan dan gereja. Nama Tuhan diagung mulia. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, WL Singers, pemusik, juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pelayan-pelayan yang lain di dalam sound, multimedia, asyur, dan lain-lain, guru sekolah minggu pun, Tuhan kiranya urapan Roh Kudus menyertai mereka, supaya mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang tulus, yang humble, yang penuh dengan urapan Roh Kudus, supaya pelayanannya di masa yang akan datang makin dipimpin Tuhan, makin diberkati, nama Tuhan makin disanjung tinggi. Terima kasih. Ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa berkat, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur.